Polisi tetapkan 2 tersangka dalam kasus pendudukan lahan milik BMKG di Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Senin 26 Mei 2025. Salah satunya adalah MYT, Ketua Gripjaya Tangerang Selatan, yang memainkan peran sentral dalam menduduki dan menyewakan lahan tersebut kepada pedagang. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Adi Arisyam Indradi menyebutkan penetapan tersangka dilakukan setelah pemeriksaan terhadap 17 orang yang ditangkap pada Sabtu 24 Mei 2025. Dari hasil penyidikan, 2 orang ditetapkan sebagai tersangka sementara 15 lainnya dipulangkan. Tersangka pertama berinisial Y mengaku sebagai ahli waris dan memberikan kuasa kepada Gripjaya untuk menguasai lahan. Namun klaim kepemilikan tanah yang ia ajukan tak disertai dokumen yang jelas. Nomor girik, luas tanah, bahkan bukti fisik dokumen pun tak bisa ditunjukkan kepada penyidik. Yang pertama saudara Y bin KTY, yaitu seorang warga masyarakat yang mengaku ahli waris. Kemudian saudara MYT, yang bersangkutan adalah Ketua DPC Ormas GJ di Tangsel. Saudara Y dan MYT ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Subdit Harda di Treskrim Polda Metro Jaya atas dugaan peristiwa pidana menempati pekarangan tertutup tanpa hak sebagaimana diatur di pasal 167 KUHP dan juga dugaan tindak pidana penggelapan hak atas benda tidak bergerak, yang mana korbannya adalah BMKG. Sementara itu MYT selaku Ketua Gripjaya Tangerang Selatan bukan hanya memerintahkan anggotanya untuk menduduki lahan BMKG, tetapi juga secara aktif menyewakannya ke pedagang. Tawarin adalah lapak modal. Yang nawarin siapa? Pak RT. Dia buka lapak di sini. Isinya kami dari Pak RT. Kemudian apakah ada sayuran atau mungkin hewan kurban? Di mana sewa bulanannya diserahkan ke siapa? Pak Yani. Siapa Pak Yani? Saya nggak tahu sebagai wakil. Gimana Pak? Banten ya. Pak Yani namanya. Tarif sewa yang dipatok pun fantastis, mulai dari 11,9 juta rupiah untuk pedagang makanan hingga 22 juta rupiah untuk pedagang hewan kurban. Dulu saya memang biasa dagang di sebelah sana dulu bekas RSUD itu lama, saya puluhan tahun. Pindahlah saya ke sebelah ini sekarang menjadi soccer ya, mini soccer. Nah saya kan nggak ada lapak karena saya udah biasa di sini puluhan tahun. Kebetulan saya kan kenal sama anak-anak ormas ini dan saya lihat lahan ini kan ada kosong. Saya bertanyalah sama mereka. Siapa? Keke sama Bang Jamal. Sebagai apa? Bang Jamal itu sekjen dari GRIP. Kalau Keke ketua ranting dari GRIP. Saya bertanya, saya bilang bisa nggak kita pakai lahan ini, gitu kan. Terus saya harus hubungin siapa, gitu kan. Terus ketua Keke bilang, saya telepon dulu ya Pak, ketua Yani. Waktu itu saya juga nggak kenal sama ketua Yani. Akhirnya beliau telepon dan kita janjian. Dan ketua Yani ACC dia bilang nggak apa-apa, nggak aman nih Pak, ini punya siapa? Saya tanya kan gitu, aman Bu, ini kekuasaan kita lah, maksudnya bahasanya itu ahli waris gitu kan, disuruh kita yang nunggu gitu kan. Kalau aman ya sudah, saya bilang kan gitu, negosiasi tentang harga. Saya bilang saya kan biasanya di sana berapa Bu, gitu kan. Oh saya biasa 10 juta. 10 juta per pokoknya satu lahan itu 10 juta itu untuk sampai kelar. Nah, tapi kan kita selalu ada koordinasi sama RT, RW, lurah, Bibinsa, semuanya itu ya, itu kan berubah. Nah, akhirnya Ketua Yani mengajukan gimana kalau include aja. Ibu nggak tahu menau soal RT, RW semuanya mereka yang urus. Include minta 25, ya kan? Akhirnya saya negosiasi. Setelah saya negosiasi, deal lah di angka 22 juta. Nah, itu dengan
bahasa, mereka mau semua koordinasi tentang semuanya lah di dalamnya ini ya, termasuk semuanya include lah gitu. Lebih jauh, polisi menemukan bahwa MYT sempat terlibat kasus narkoba pada tahun 2021 dan divonis 4 tahun 5 bulan penjara. Ia juga terbukti positif narkoba saat diperiksa pada kasus terbaru ini, dengan hasil urin menunjukkan kandungan amfetamin dan metamfetamin. Kemudian setelah dilakukan pendalaman oleh tim, kemudian dilakukan cek urin, hasilnya dari 17 orang tersebut, 16 orang negatif. Kemudian 1 orang atas nama saudara MYT, yaitu Oknum Ormas GJ, Ketua DPC Oknum Ormas GJ Tangsel, itu hasil urinnya adalah positif. Urinnya mengandung amfetamin dan metafetamin. Atas aksinya, MYT dan Y dijerat dengan pasal berlapis, termasuk pasal 167 KUHP tentang pendudukan pekarangan tanpa hak, serta pasal 385 KUHP tentang penggelapan hak atas tanah. Dalam prakteknya, Gripjaya menggunakan warga sekitar sebagai tameng. Mereka menciptakan kesan bahwa lahan BMKG tersebut milik ormas, lalu memperbolehkan masyarakat berdagang di sana demi meyakinkan publik. Padahal, lahan tersebut sah dimiliki negara, lengkap dengan sertifikat hak pakai atas nama BMKG. Dari hasil evaluasi Operasi Berantas Jaya 2025, modus seperti ini umum digunakan ormas-ormas serupa. Selain disewakan ke pedagang, lahan juga dimanfaatkan sebagai area parkir demi keuntungan pribadi. Di sini. Ini pasar malam. Oh. Kini polisi bekerja sama dengan pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk merelokasi para pedagang yang menjadi korban penipuan. Namun untuk pedagang hewan kurban, mereka masih diperbolehkan berjualan hingga selesai perayaan Idul Adha, mengingat kompleksitas pemindahan ratusan ekor hewan.